Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manual Age of Terror part 18. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku saranin nonton dulu. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng bersama Lin Yu dan Monica menuju ke benua barat. Dan akhirnya mereka pun sudah sampai. Mereka sudah sampai di kota pelabuhan negara Dosheng. Lin Feng bertanya apakah benar Lin Yu sungguh ingin pergi. Lin Yu bilang perjalanannya ini lebih rumit dan tidak bisa ikut dengan Lin Feng. Tapi dia akan membantu Lin Feng mengawasi malaikat dan pasukannya. Lin Feng paham, aku masih punya hutang uang padamu. Ingatlah untuk bertanya kepadaku jika kau butuh sesuatu. Monica juga menawarkan Lin Yu untuk sering-sering datang ke Pulau Hera. Setelah itu, Lin Yu tampak sudah pergi dengan hantunya. Monica bilang ke semua rekannya kalau dia akan pergi dengan Lin Feng. Dia menyuruh mereka untuk menjaga kapal saja. Tentu saja mereka kesal dengan Monica ingin menguasai Lin Feng sendiri. Monica menggandeng tangan Lin Feng dan mengajaknya bersenang-senang. Lin Feng mengingatkan untuk mencari orang dan bertanya di mana Kastil Mawar. Kota di sana begitu ramai dan dipenuhi orang di tengah kota. Monica bilang mereka harus mencoba Running of the Bull. Lin Feng tidak tahu apa itu. Monica hanya bilang kau akan segera tahu. Banyak orang yang bersenang-senang dan berlari dari sesuatu. Itu adalah banteng dengan dua kepala yang sangat ganas menabrak puluhan orang. Lin Feng kagum dengan permainan di benua barat yang terlihat menyenangkan. Monica melihat kalau banteng itu sedang menuju ke mereka. Banteng tersebut sudah sampai di depan Lin Feng. Lin Feng berhasil menahannya dengan satu tangan saja dan dengan mudahnya membanting banteng tersebut hingga tak sadarkan diri. Melihat itu, Monica dan warga di sekitar sangat kaget. Lin Feng mengatakan melakukannya tanpa sadar. Monica bilang Lin Feng tidak normal. Warga sekitar bersorak senang. Akhirnya ada orang yang berhasil mengurus banteng itu. Saat itu ada wanita pirang yang memuji Lin Feng dan memberinya kalung bunga. Lin Feng bertanya apakah dia pernah mendengar legenda Kastil Mawar. Wanita ini bilang tidak tahu. Lin Feng bisa bertanya ke Pak Tua penjaga toko bekas di sana. Pak Tua itu tahu banyak tentang hal, tapi temperamennya sangat buruk. Lin Feng dan Monica sudah sampai ke toko buku itu dan benar saja Pak Tua ini langsung marah-marah dan tidak tahu di mana Lin Feng mendengar mengenai kastil itu. Dia menyuruh Lin Feng pergi dan tidak ada yang perlu dia katakan. Monica dengan kesal mencengkram kera Pak Tua itu dan bilang dia adalah bajak laut. Lin Feng mencoba menenangkannya. Pak Tua ini tidak bermaksud menyembunyikan. Sebelum itu Pak Tua ini mau bercerita. Dia mengambil satu buku di lemarinya dan mengatakan tidak sengaja memperoleh buku ini, yang ternyata buku harian keluarga pemburu iblis di era sebelumnya. Pak Tua saat itu masih master hantu dan putranya bernama Roy, bahkan lebih terkenal sebagai master hantu daripada dirinya. Roy dan dia mempelajari di hari ini dan menemukan bahwa Kastil Mawar itu awalnya milik hantu wanita yang kuat. Kemudian ada penyihir kuat bernama Van Helsing mengalahkannya dan kastil itu pun menjadi benteng pertahanan sang penyihir Van Helsing. Dia menyegel roh jahat itu ke dalam cermin dan menjaga rumah harta karun untuknya. Tanpa diduga, beberapa generasi setelahnya keluarga Russell yang ditempati di kastil itu diserang oleh para vampir. Dan kastil itu pun memicu mekanisme pertahanan dan menjadi reruntuhan. Roy dan Pak Tua ini mendiskusikan dan akhirnya menuju ke Kastil Mawar mencari harta karun Van Helsing. Keduanya berhasil memanggil roh jahat itu menggunakan metode yang dicatat di buku harian ini. Tapi saat itu karena adanya kegagalan segel di dalam waktu yang lama, roh jahat itu pun melarikan diri. Roh jahat itu mencari suaminya sepanjang waktu. Dan ketika dia tahu orang yang memanggilnya tidak mencari suaminya dan membawanya ke situ, roh jahat itu akan mencungkil mata mereka. Pak Tua ini menjadi korbannya.
Dia berhasil melarikan diri dengan kemampuan khusus hantunya. Berbeda dengan anaknya, Roy tidak berhasil keluar dan tetap di dalam kastil Mawar. Dan sejak saat itu, pembunuhan dilakukan oleh Raja Jahat itu terus terjadi di kastil Mawar. Pak tua ini berpikir kembali dan balas dendam, tapi dia tidak berdaya menghadapi roh jahat itu yang menakutkan. Pak tua ini bilang setelah mendengar cerita itu, terserah Lin Feng mau ke sana atau tidak. Kalaupun dia mau pergi, ambillah buku catatan ini. Lin Feng mengambil buku itu dan berterima kasih. Dia bilang punya alasan pergi ke sana. Keduanya pun sudah pergi dan Pak tua ini hanya bisa mendoakan mereka beruntung. Setelah itu, Lin Feng sudah berada di depan kastil Mawar yang tertutup kabut tebal. Sistem juga mendeteksi adanya pecahan jiwa Tongtong. Lin Feng menggunakan kunci kastil yang dia ambil dari ilusi kastil Mawar Du. Sampai di dalam banyak sekali patung atau boneka yang berjejer di depan pintu. Monica langsung waspada dengan mengancungkan pistolnya. Tapi dia akhirnya tahu kalau itu hanyalah boneka. Lin Feng melihat token Tongtong yang terus menyala semakin kuat. Artinya itu ada di dekat sini. Di dalam kastil banyak sekali boneka yang terpecah belah. Monica bilang mereka sudah lama melewati lorong. Tapi kenapa lorong ini sangat panjang? Lin Feng tahu mereka sepertinya masuk ke dalam pola tertentu. Jiang Wei meminta Lin Feng melihat lukisan di dinding. Itu adalah lukisan perempuan dengan mata hitam menakutkan. Melihat lukisan menakutkan itu, Monica langsung menutup matanya dengan memeluk Lin Feng. Lin Feng menenangkannya. Monica dengan malu-malu bilang kalau sebenarnya dia tidak takut. Lin Feng tahu lukisan ini tidak muncul di sini secara kebetulan. Pasti ada petunjuk. Lin Feng menyentuh lukisan itu dan setelahnya ada nyanyian menakutkan dengan sebuah lirik. Maria, Maria, Maria berbaju merah, Maria yang punya pupil berwarna hijau, menerima bola mata yang dicungkil itu. Lin Feng penasaran lagu apa sebenarnya ini. Monica melihat tidak hanya lukisan ini saja yang ada di lorong ini. Lin Feng melihat ada lukisan lain dengan berjalan ke sana. Setelah menyentuh lukisan itu, ada nyanyian dengan lirik lagi. Maria, Maria, Maria berbaju merah, Maria dengan rambut pirang panjang, memakai anting yang sudah dipotong. Karena tahu setiap lukisan ada lirik, Lin Feng memegang setiap lukisan yang ada. Di lukisan ini, liriknya Maria, Maria, Maria berbaju merah, memegang kepala kosong dengan tanpa mata, muncul di halaman rumahnya. Kalau yang ini, Maria, Maria, Maria dalam gaun berlumuran darah, ambil gergaji dan pisau dapur lalu berbalik. Monica yang ketakutan terus memeluk Lin Feng dan tidak melepaskannya. Keduanya terus berjalan tapi kembali ke lukisan yang ini. Sepertinya lukisan ini adalah kuncinya. Saat itu Monica melihat ada yang aneh di wajah Lin Feng. Wajahnya seperti boneka. Begitu juga dengan wajah Monica. Ini adalah hukum di sini. Jika mereka terjebak terlalu lama, tubuh mereka akan menjadi seperti boneka. Dan kunci untuk memecahkan ini adalah Jiang Wei bilang nada adalah sebuah melodi. Melodi yang dinyanyikan oleh lukisan ini disusun dalam urutan tertentu dan merupakan sebuah lagu yang utuh. Lin Feng kembali menyentuh lukisan itu dengan mengurutkannya sesuai apa yang terjadi di liriknya. Dan saat itu lagu itu terus terdengar, membuat Monica semakin ketakutan. Ada sebuah aura aneh yang keluar dari pintu besar. Lin Feng bilang itulah jalan keluarnya. Lin Feng dan Monica sudah masuk. Melihat ke dalam yang sebuah aula. Yang diingat Lin Feng ini adalah aula pertemuan. Menurut catatan, cermin inilah yang menyegel roh jahat. Dan mungkin yang dicari Lin Feng ada di gudang harta penyihir yang dijaga roh jahat tersebut. Lin Feng sudah mengetahui metode di catatan itu. Dia memanggil Jiang Wei dan Yu Hui, meminta keduanya menunggu di depan cermin. Kalau ada bahaya, bawa saja Monica pergi dan melindunginya. Monica kaget saat dua hantu Lin Feng bisa berbicara. Lin Feng memegang lilin dan memanggil Bloody Mary sebanyak 3 kali.
boneka di sana menyahut dengan menyebut nama Mary. Saat itu terdengar suara serak yang bertanya siapa yang membangunkanku. Dari cermin itu muncul aura merah. Lin Feng terpaksa mundur dan melihat sosok roh jahat dengan wujud wanita dengan tubuh boneka 4 tangan. Bloody Mary, roh jahat mimpi tingkat pertama. Mary melihat tidak ada suaminya dan ingin mengambil mata Lin Feng sebagai gantinya. Mary mendekati Lin Feng dan sadar kalau Lin Feng mempunyai wajah yang tampan. Dan seketika itu dia langsung menganggap Lin Feng adalah suaminya. Lin Feng kaget mendengar pernyataan tiba-tiba itu. Setelahnya, Bloody Mary tampak menangkap Lin Feng, membuat Monica dan 2 hantunya sangat panik. Apalagi setelah itu Bloody Mary menggunakan wilayah hantunya dan mengubah tempat itu seperti papan catur. Monica, Jiang Wei, dan Yu Hui mencoba mengejarnya dan menyelamatkan Lin Feng. Bloody Mary menoleh kesal ada orang yang ingin merayu suaminya. Dia mengendalikan bidak-bidak di bawah, membuat ketiganya melompat ke sana kemari. Yu Hui bilang Lin Feng terjebak di dalam cermin, meminta mereka melawannya dan Yu Hui akan menggunakan tautan pikiran ke Lin Feng. Bloody Mary mengendalikan bidak dengan benang dan dengan senang dia menyuruh mereka keluar dan bermain. Boneka lain dengan wujud berbeda-beda muncul. Itu semua dikendalikan sama Mary. Semua boneka itu tampak sudah mengepung Jiang Wei, Monica, dan Yu Hui. Sementara itu, Lin Feng yang ada di cermin dan sudah tersadar. Dia bingung apa yang terjadi. Dia ada di sebuah teater dan tahu sedang dalam diilusi roh jahat Bloody Mary. Ada suara yang menyambut siapa yang datang, dan katanya ini adalah teater boneka Bloody Mary. 2 boneka di sana membuka tirai. Pertunjukan itu akan segera dimulai. Muncul boneka dengan topeng menyeramkan. Dia memulai cerita. Pada zaman dahulu, negeri ini dipimpin sepasang dari negara Doseng. Pernikahan keduanya diberkati bangsawan dan seluruh negeri. Namun, masa indah mereka tidak lama. Perang pecah antara negeri Doseng dan negeri lainnya. Sang Count pergi ke medan perang juga. Count ini berjanji ke istrinya akan kembali secepat mungkin. Tapi sejak saat itu, sang Countess menunggu suaminya pulang. Padahal sudah diberitahu bahwa suaminya itu tewas dalam pertempuran. Countess semakin menua sambil menunggu hari di mana suaminya pulang. Dia menggunakan jiwanya untuk membuat kesepakatan dengan sepasang boneka terkutuk. Dia menggunakan darah manusia segar untuk mempertahankan penampilan cantiknya. Sejak saat itulah orang terus menghilang dan mati di dalam kastil Mawar. Dan banyak boneka yang mirip dengan orang-orang yang hilang di dalamnya. Nama asli Countess ini lambat laun terlupakan dan orang-orang pun kemudian memanggilnya Bloody Mary. Mendengar cerita itu, akhirnya Lin Feng paham dan sangat marah dengan otak seorang yang bucin. Sampai mengorbankan banyak nyawa tak bersalah. Bloody Mary mendekati Lin Feng dan bertanya apakah suaminya ini suka dengan pertunjukannya. Lin Feng kesal dan siapa yang suaminya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu di luar cermin, terlihat Yu Hui dengan poniknya menyerang dan mencegah boneka itu untuk mendekat. Jiang Wei meminta Monica untuk masuk ke dalam cermin dan Jiang Wei akan melindunginya. Dan Monica harus menggunakan serangan sonar ke dalam cermin. Monica paham dan dengan bobo, dia sudah berenang ke dalam cermin. Monica begitu takut dan tidak ingin mati di sini. Bobo menerjang maju dengan sonarnya. Jiang Wei juga melindungi sekitar Bobo dengan membuka lukisan hantu agar Bobo lancar menuju ke cermin. Dan akhirnya Monica berhasil masuk ke dalam cermin. Di dalam cermin tampak Lin Feng diam saja melihat Bloody Mary yang sudah siap bermain dengannya. Tapi saat itu Monica masuk dan bilang bahkan dirinya saja belum pernah dicium sama Lin Feng. Bobo menggunakan combo Sonic dan dunia ilusi di dalam cermin hantu langsung lenyap. Lin Feng berhasil selamat dan berada di atas tubuh Bobo.
Jiang Wei dengan cepat menangkap tubuh Bloody Mary dan langsung menghancurkan tubuhnya. Setelah itu, mereka keluar dari cermin dan Monica baru pertama kali bertemu roh jahat yang menakutkan. Lin Feng sadar kalau wilayah hantu Bloody Mary belum menghilang. Jiang Wei bilang saat menggunakan gulir gambar pada Bloody Mary itu jelas-jelas menyerang tubuhnya. Lin Feng juga sadar karena belum ada notifikasi dari sistem. Saat itu ada kabut merah yang semakin menebal dan bilang, "Tidak, kau tidak boleh meninggalkanku." Itu adalah Bloody Mary yang ternyata masih hidup dan akan menjadikan Lin Feng boneka sepenuhnya. Pasukan bonekanya sudah berkumpul dan mengepung Lin Feng dan kawan-kawan. Lin Feng tidak akan bercanda dan menggunakan seluruh kekuatannya. Semua hantu Lin Feng keluar. Dia juga sudah menggunakan armor. Lin Feng meminta hantunya menemukan boneka jiwa yang asli dan menghancurkan pada saat yang sama. Lin Feng juga menggunakan tautan pikiran. Monica malah terpesona dengan Lin Feng yang begitu baik dan begitu menyukainya. Lin Feng dan pasukannya dengan mudah menebas semua boneka. Serangan gabungan hantu Lin Feng menghancurkan tempat Bloody Mary. Ying Chu tampak terus menganalisa Bloody Mary dari kejauhan. Saat itu, Mary tersenyum. Dia mengendalikan benangnya, dan itu adalah Yu Hui yang terbang ingin menyerang Monica. Dengan cepat, Lin Feng datang dan menebas tubuh Yu Hui, yang ternyata itu adalah boneka yang mempunyai kemampuan meniru. Monica begitu ketakutan. Lin Feng bilang kemampuan itu menakutkan. Kalau dia tidak ada tautan pikiran, Lin Feng tidak akan menemukan. Kalau itu hanyalah boneka tiruan. Lin Feng meminta Ling Luo membersihkan semua boneka yang meniru. Ling Luo dengan cepat membersihkan semua boneka yang dapat meniru hantu Lin Feng. Mary tersenyum, rencananya sudah ketahuan. Dia bilang akan berhenti bercanda dan mulai serius. Dia menjatuhkan banyak sekali bidak catur ke bawah, di mana ada Lin Feng dan para hantunya. Saat itu Jiang Wei mencengkram dua boneka dan mengatakan ketemu. Ling Luo dengan cepat menghabisi dua boneka jiwa yang asli dari Bloody Mary. Dari tubuh Bloody Mary keluar dua jiwa dari pasangan boneka terkutuk. Yu Hui menyiapkan panah tepat waktu untuk mencoba teknik hantu baruku. Satu tembakan panah Yu Hui membentuk api besar. Api itu langsung menghantam tubuh Bloody Mary yang tak terlindungi. Bloody Mary marah dan kesal karena wajah sempurnanya hancur akibat serangan Yu Hui. Setelah itu, sistem memberikan selamat. Lin Feng berhasil mengalahkan Bloody Mary dan kembali ke Kastil Mawar. Dia mendapatkan 30.000 XP, satu catur darah, satu ramuan resusitasi, dan satu mantra pembuka harta karun. Setelah itu, Lin Feng menggunakan mantra pembuka harta karun itu untuk membuka gudang penyimpanan sang penyihir Van Helsing. Mantranya berhasil dan terlihat di dalam cermin itu ada ruangan yang cukup luas. Monica senang itu berhasil dan ayo pergi merampas harta karun sang penyihir. Keduanya sudah masuk ke dalam berangkas penyihir. Di sana banyak sekali harta yang disimpan. Tapi itu bukan harta yang berharga. Tapi semua benda ini seperti dijadikan piala bagi pemburu iblis itu setelah mengalahkan roh jahat. Monica kesal tidak mendapatkan harta yang dia inginkan. Melihat ini, Lin Feng paham pemburu iblis di masa lalu yang memburu roh jahat dengan giat, membuat roh jahat di zaman sekarang tidak begitu banyak. Monica menemukan ada harta emas dan dia sangat senang mendapatkannya. Lin Feng juga sudah menemukan buruannya. Itu adalah boneka beruang yang sudah kusut. Sistem juga bilang kalau ini adalah pecahan jiwa Tong Tong. Pengumpulan jiwa Tong Tong sudah berlangsung, dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan Tong Tong. Edward membawa Tong Tong ke Kastil Mawar dan bilang akan menyingkirkan roh jahat di tubuh Tong Tong. Tong Tong yang belum bisa melihat hanya menjawab dengan datar. Setelahnya terlihat ritual pengusiran roh jahat dilakukan. Roh jahat Scarlet Witch benar-benar tidak mau meninggalkan tubuh Tong Tong. Pendeta yang melakukan itu bilang roh jahat itu sudah menjadi satu ke tubuh Tong Tong dan mereka hanya bisa melenyapkannya. Edward
melihat cucunya itu yang tersiksa, dan Lin Feng juga akhirnya tahu kalau Tong Tong pernah ada di kastil Mawar. Tong Tong yang merasakan sakit luar biasa bertanya di mana kakeknya. Melihat itu, Edward tidak tega dan menyuruh mereka semua menghentikan ritualnya. Edward bersumpah demi namanya dan kehormatan penyihir, dia tidak akan membiarkan Tong Tong menyakiti orang lain. Dan jika Tong Tong di luar kendali, Edward sendiri yang akan menyelesaikannya. Ada satu orang yang berpihak pada Edward dan meminta semua orang di sana pergi. Namanya Pascal. Edward berterima kasih ke saudaranya itu sudah mendukungnya. Setelah itu, Edward membawa tubuh Tong Tong untuk beristirahat. Edward memberi Tong Tong dasinya yang dapat menekan roh jahat di tubuh Tong Tong. Dan mulai hari itu, Tong Tong sudah resmi menjadi anggota keluarga Russell. Edward benar-benar menganggap Tong Tong sebagai cucunya. Dia merayakan ulang tahun Tong Tong. Dan Pascal juga membuat Tong Tong begitu nyaman tinggal di kastil Mawar. Dan 5 tahun kemudian, Tong Tong sudah berumur 10 tahun. Mata Tong Tong juga hampir sembuh. Tong Tong juga bilang kalau sudah dapat melihat cahaya sekarang. Edward menjanjikan kalau Tong Tong sudah melihat sepenuhnya, dia akan membawa Tong Tong ke taman hiburan. Tong Tong senang mendengar itu, dan ini adalah 5 tahun paling membahagiakan dalam hidup Tong Tong. Lin Feng melihat kalau Tong Tong menjadi semakin seperti hantu dan khawatir waktunya hampir habis. Lanjut, di rumah Tong Tong mengkhawatirkan kakeknya yang terlihat batuk-batuk. Pelayan rumah menenangkan Tong Tong, katanya dokter sudah mulai merawat kakeknya. Tong Tong saat itu kaget dengan apa yang terjadi dengan matanya. Dia sudah bisa melihat dan sadar kalau penglihatannya akhirnya pulih. Dengan senang, Tong Tong berlari menuju ke kamar kakeknya ingin memberitahu kabar baik itu. Sementara itu di kamar Edward, Pascal mengkhawatirkan saudaranya yang tahu kondisinya semakin buruk. Orang-orang di dalam kastil juga sudah mengetahui kalau kondisi patriark mereka sudah menua dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kepadanya dan siapa yang akan menjadi penerusnya. Tong Tong mendengar semua itu dan menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya kesehatan kakeknya memburuk dan dasi pita ini seharusnya bukan miliknya. Tong Tong menangis melihat itu. Lin Feng menenangkannya. Dia tahu walaupun ini hanya dalam ilusi, dia bilang semua itu bukanlah salah Tong Tong. Tong Tong sepertinya ingin pergi dari kastil, tapi setelah itu ingatan Tong Tong berakhir. Pecahan jiwa itu sudah terkumpul. Monica bertanya kenapa Lin Feng terlihat tertekan padahal sudah mendapatkan yang dia inginkan. Lin Feng bilang tidak apa-apa, ayo pergi. Karena sudah larut, Monica menyarankan untuk bermalam di kastil Mawar saja. Lin Feng paham dan akan membersihkan 2 kamar. Monica bertanya kenapa 2 kamar, apakah Lin Feng khawatir kalau tidur dengannya. Lin Feng dengan tenang mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, Monica langsung cemberut, godaannya selalu gagal. Setelahnya, Jiang Wei memberitahu ke Lin Feng kalau Monica tidak ada di dalam kamarnya. Lin Feng masuk ke dalam kamar Monica dan benar saja tidak ada Monica di dalamnya. Lin Feng melihat ada jejak bulu dan ada juga jejak kaki hewan. Jiang Wei kaget dan memanggil Lin Feng di arah jendela tanpa ada bayangan manusia serigala yang melompat. Mungkinkah Monica dibawa pergi mereka? Lin Feng bilang ayo ikuti. Lin Feng dan Jiang Wei dengan cepat mengikutinya, tapi serigala itu tidak berhenti sama sekali dan bayangan itu masuk ke dalam bawah tanah yang bentuk tanahnya sangat aneh. Banyak tulang belulang di sana. Apakah ini sarang vampir? Mengetahui bagaimana kekejaman vampir, Lin Feng marah dan langsung terjun ke bawah untuk menghabisi vampir itu. Lin Feng melakukan superhero landing dengan memakai armornya. Sampai di bawah banyak sekali mata serigala yang menunggunya. Saat Lin Feng akan menyerang mereka, terdengar suara yang menyatakan menyerah dan meminta Lin Feng untuk tidak menyerang. Muncul serigala lucu yang merinding dan menyerah.
serigala lain juga menyalakan menyerah dan ketakutan dengan Lin Feng. Lin Feng bingung kenapa dipanggil hantu dan melongo melihat mereka ini. Saat itu Monica muncul, dia langsung menembakkan pistolnya. Tidak terima siapa yang berani menindas mereka. Monica kaget saat tahu yang datang ternyata Lin Feng. Dia bertanya bagaimana Lin Feng ada di sini. Lin Feng balik bertanya, terus kenapa kau ada di sini? Satu serigala ini menangis dan mengatakan Tuan hantu mengejarnya. Saat dia mencari perbekalan di hutan, Lin Feng dan hantunya memergokinya dan langsung mengejarnya. Lin Feng meminta penjelasan ke Monica. Katanya mereka ini adalah penghuni shelter dari zaman sebelumnya dan mereka ini hanya manusia yang memakai armor berbentuk serigala. Anak ini bernama Xia Xian, sementara yang ini namanya Charlie. Yang bertanya ke Monica apakah mereka itu temannya dan kalau benar itu akan baik-baik saja. Monica menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Saat itu Monica sedang berada di dalam kamar kosong sendirian di kastil. Dia melihat sesuatu di dalam hutan. Itu adalah Charlie yang melambaikan tangannya ke Monica. Charlie masuk ke kamar itu dan menyapanya. Charlie langsung menarik tangan Monica. Dia bilang tempat ini adalah milik roh jahat dan cepat lari bersamanya. Monica bilang roh jahat itu sudah dia atasi dan bertanya apa yang terjadi pada tubuh Charlie. Charlie memujinya dan mengatakan ini hanyalah kostum. Dengan memakainya, mereka bisa mengarahkan kekuatan melebihi manusia normal. Dengan licik, Monica bertanya, bisakah dia membawanya ke shelternya? Dia penasaran apakah ada harta berharga di sana. Charlie begitu senang dan setuju. Dan begitulah cerita kenapa Monica berada di sini. Saat itu sistem mendeteksi adanya pecahan jiwa Tong-Tong yang lain. Itu sangat bagus. Lin Feng juga meminta membawanya ke tempat penampungan mereka. Karena ada item dari era sebelumnya yang dicari Lin Feng. Charlie dengan senang menyetujuinya. Charlie bilang tempat ini dulunya adalah sarang ras darah. Dan setelah dihancurkan kekuatan tak dikenal, tempat ini menjadi kosong. Hingga saudara generasi pertama mereka yang seorang ilmuwan menemukannya dan mengubah tempat ini menjadi shelter. Ilmuwan itu memperkirakan apa yang akan terjadi dan melalui perhitungannya, dia bersembunyi bersama sekelompok orang sebelum kebangkitan aneh. Pakaian tempur ini juga dirancang olehnya. Rombongan Lin Feng sudah sampai di depan pintu yang murni dari emas. Sampai di dalam tempat itu sangat luas. Kata Charlie ini adalah lapisan tumbuhan pelindung yang dihasilkan dengan teknik budidaya. Shelter ini dibagi menjadi 5 lantai. Lantai 1 adalah lantai tumbuhan, lantai 2 lantai hewan, lantai ketiga adalah lantai pembelajaran dan penelitian ilmiah, lantai keempat adalah gudang. Sementara lantai 5 adalah perangkat fusi nuklir yang bisa memberikan daya pada tempat perlindungan ini. Seluruh shelter ini dijalankan oleh ekosistem melingkar yang diciptakan oleh direktur generasi pertama. Ada juga kamar di setiap lantai untuk mereka tinggali. Charlie bilang sekarang ada masalah di sistem sirkulasi shelter. Mereka harus mengambil resiko untuk keluar dari shelter mencari bahan untuk perbaikannya. Setelah itu mereka meneruskan jalan-jalan di shelter yang bahkan ada akuariumnya. Setelahnya, mereka berada di lapisan lantai 3, lantai pembelajaran. Mereka menyimpan pengetahuan masa lalu dan menyimpan barang yang mempresentasikan berbagai tempat di masa lalu, seperti jaket sport, ramen cup, dan buku kamus. Itu adalah hal yang belum pernah mereka lihat dalam hidup. Charlie mengajak mereka melihat teknologi. Mereka juga memproduksi senjata besar yang bisa melawan hantu di masa depan. Adiknya ini, Xia Xian, adalah jenius dan dia yakin bisa menyempurnakan senjata ini di masa depan nanti. Setelah itu, Charlie sudah sampai membawa Lin Feng ke gedung yang menyimpan barang lain. Lin Feng berterima kasih dan setelah berjalan sebentar, dia sampai di satu rak di mana token Tong-Tong bersinar terang.
Itu adalah item generasi pertama yang ditemukan di reruntuhan ini. Itu peluru, mawar, dan tulang jari. Sistem mengatakan itu adalah milik Edward von Russell. Oke, kita akan melihat kelanjutan kisah dari Tong Tong dan juga mungkin yang terakhir. Kenangan Tong Tong mulai diperlihatkan saat Lin Feng mengumpulkan jiwanya. Itu saat Tong Tong ingin meninggalkan kastil Mawar. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya kakeknya sakit. Kalau dia pergi, kakeknya juga pasti akan sembuh. Tong Tong sudah masuk ke salah satu kotak kayu di kereta kuda. Dia mendengar suara kakeknya yang diberitahu anak buahnya kalau di sana hanyalah ada vampir tingkat rendah. Edward sudah mengendarai kereta itu dan akan membasmi vampir yang berani datang ke kastilnya. Dia juga akan memiliki koleksi lain lagi dan penasaran hadiah apa yang akan dia berikan ke Tong Tong. Setelah itu, Edward sampai di tengah hutan yang punya banyak sekali batu nisan. Dia turun dan melihat vampir tingkat rendah sudah keluar dari kuburannya. Edward menyiapkan 2 pistol dan dengan mudah menghabisi semua vampir yang mendatanginya. Walaupun mereka ini lemah, tapi jumlah mereka begitu banyak. Edward dengan memutar tubuhnya menghabisi semua vampir tingkat rendah yang ada di situ. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi yang harus dibunuh. Beberapa lama kemudian, Edward sudah melihat semua vampir itu sudah dikalahkan. Dan ini waktunya dia kembali ke Kastil Mawar. Tong Tong yang ada di dalam kotak memuji kakeknya yang luar biasa. Jantung Edward tiba-tiba berdetak kencang. Sakit itu luar biasa membuat Edward muntah darah. Saat itu ada aura merah terbang dan dengan cepat menusuk ke belakang Edward. Ada vampir rambut hijau yang dengan mudah menusuk jantung Edward. Dia bilang sudah lama menunggu momen ini. Edward mengenalnya, itu adalah Wishman. Edward meningkatkan kekuatannya agar tidak mati. Dia bingung kenapa. Intel mereka sudah mengatakan kalau di tempat ini hanya ada vampir tingkat rendah. Terus kenapa ada vampir tingkat orc di sini? Tong Tong keluar dari kotak dan berlari mengkhawatirkan kakeknya. Tong Tong menangis melihat kondisi kakeknya. Edward pun bertanya kenapa Tong Tong berada di sini dan melihat mata Tong Tong yang sudah jernih. Tong Tong mengatakan kalau dia sudah bisa melihat dan matanya sudah sembuh. Dengan tangisannya, Tong Tong bertanya, bukannya saat dia sudah melihat kakeknya berjanji membawanya ke taman hiburan. Wiseman mendekat dengan pasukannya. Dia memuji Edward sebagai pemburu iblis terkuat yang dia kenal, dan bisa menggunakan cahaya suci yang begitu kuat walaupun dia segera mati. Jika bukan karena saudara baikmu yang telah memberimu racun selama beberapa tahun, aku benar-benar tidak akan mampu menghadapimu. Pascal muncul dari belakang Wiseman dan itu membuat Edward kaget bukan main. Pascal tersenyum licik. Rencana pembunuhan Edward sudah dia lakukan saat berada di kapal. Tapi saat itu berkat Tong Tong yang bisa mendeteksi hantu menyelamatkan Edward. Karena rencana awalnya gagal, Pascal membuat rencana lain. Dia memberikan racun dosis rendah dalam rentang 5 tahun ini kepada Edward dan meningkatkan dosis racun itu hari ini. Dia menodongkan pistol ke Edward, itu adalah pistol Edward sendiri. Dia tertawa dan tidak percaya kenapa Edward menjadi kepala keluarga Russell dan dia akan menggantikannya. Edward bilang ke Tong Tong tidak bisa menepati janjinya kali ini. Pascal sudah menembak, tapi tembakan itu mengenai tubuh Tong Tong yang berdiri melindungi kakeknya. Edward sangat panik melihat cucu kesayangannya itu berdiri untuk melindunginya. Tong Tong bilang, aku akan melindungi kakekku. Dan Tong Tong masih ingin pergi ke taman hiburan bersama kakeknya. Aura merah muncul. Itu berasal dari roh jahat Scarlet Witch yang berada di tubuh Tong Tong selama ini. Tong Tong mengingat bagaimana Edward menceritakan betapa indahnya taman hiburan yang bisa membuat semua orang tersenyum. Dia bilang, kakek, sepertinya aku melihat taman hiburan itu.
Westman menyuruh bawahannya menghancurkan mereka. Aura merah keluar dari tubuh Tongtong, membuat dua orang ini kaget dengan apa yang terjadi. Ledakan besar terjadi di tubuh Tongtong. Ledakan itu begitu besar dan sangat kuat, menghancurkan apa saja yang di sekitarnya, termasuk dua orang ini yang sudah jadi abu. Dan inilah kenapa ada lubang yang bentuknya aneh di daerah itu, yang sekarang tempat ini dijadikan shelter oleh kelompoknya Charlie. Setelah kejadian besar itu, anggota Kastil Mawar mendatangi tempat kejadian, dan yang tersisa di tempat itu adalah peluru Edward dan dasi kupu-kupu milik Tongtong. Mereka yang melihat itu tahu kalau mereka sudah terlambat. Orang ini membawa dasi kupu-kupu itu dan bilang akan mengirim barang-barang milik patriarknya ke pusat dan meminta rekannya melaporkan situasi saat ini. Dan setelahnya di markas pusat penyihir di benua barat, ternyata ada juga markas pusatnya. Di sana terlihat ada pria dengan pakaian hitam membawa dasi kupu-kupu milik Tongtong. Dia tidak menyangka kawan lamanya, Edward von Russell, berakhir sampai di sini. Dia menyerahkan dasi kupu-kupu itu ke orang dengan pakaian timur. Dia memintanya membawa dasi kupu-kupu itu ke benua timur dan berharap ini membantunya melawan kekuatan jahat di sana. Setelahnya, token hantu itu dipilih oleh Lin Feng kecil. Misi selesai. Barang-barang milik Tongtong sudah didapatkan semua. Dan misi pemulihan ketiga dimulai, pengorbanan untuk membuka pintu dunia bawah. Lin Feng mengingat Tongtong masih punya sebagian jiwa di dunia bawah. Untuk membuka pintu dunia bawah, Lin Feng memerlukan mata Horus atau mata milik Yang Ping. Lin Feng mendapatkan pecahan jiwa Tongtong dan tidak sabar membalaskan dendam ke Tut yang sudah membuat Tongtong mati. Setelah itu terdengar suara alarm yang membuat Charlie panik, memintanya pergi ke ruang kendali utama bersamanya. Sampai di sana, Xia-Xian bilang pintu keluar tiba-tiba diblokir otomatis. Sistem komunikasi juga tidak berfungsi. Dia menangis panik, apakah rumah mereka sekarang sudah tidak dapat dihuni lagi. Charlie bertanya apakah staf pemeliharaan tidak ada informasi. Xia-Xian bilang tidak dapat menghubungi mereka. Lin Feng menenangkan, berikan lokasi terakhir mereka, aku akan pergi melihatnya. Xia-Xian memberitahu kalau mereka ada di saluran ventilasi di lantai 5. Monica bilang akan menjaga mereka di sini. Setelah itu tampak Lin Feng sudah sampai di lantai 5. Lorong itu gelap. Dia mendengar suara dari belakang, tapi saat dia menoleh tidak ada siapapun di situ. Di atas Lin Feng ada wanita yang merangkak. Lin Feng juga melihat staf pemeliharaan yang tampak melakukan hal aneh. Ketiga orang ini menoleh dengan wajah menakutkan, begitu juga dengan wanita yang ada di atas. Lin Feng melihat semua itu, tapi dia tidak takut sama sekali dan memuji mereka yang pandai bermain, dan sekarang sudah waktunya menghajar mereka. Setelah menjitak kepala mereka, ada roh jahat yang keluar dari tubuh mereka. Mereka ini kerasukan. Lin Feng sampai di tempat yang seperti mesin. Ada yang tidak beres di sini. Membuat roh jahat masuk dan membuat kekacauan merasuki staf pemeliharaan di sini. Lin Feng sudah kembali dan bertanya apakah tidak ada bahan untuk memperbaiki sistem ventilasi tersebut. Xia-Xian membenarkannya. Benteng ini dibangun dengan bahan karbon nano dan suku cadangnya habis. Menurut catatan mereka, sejumlah besar karbon nano digunakan perbaikan katedral Sagrada Familia. Tapi lokasi ini ditempati oleh hewan buas yang bermutasi dan berbahaya. Lin Feng bilang, serahkan padaku. Xia-Xian bilang, sekarang gerbang benteng diblokir dan mereka mustahil untuk bisa keluar. Lin Feng mempunyai Zuan Hua. Dia memintanya menggunakan flash untuk keluar dari shelter. Setelah Lin Feng berhasil keluar dari shelter, itu membuat Charlie dan lainnya kaget. Ada hantu yang bisa melewati pintu emas. Zuan Hua sudah berhasil keluar dan sampai di depan katedral yang ukurannya sangat besar.
Lin Feng bilang itu memang dibangun dengan bahan karbon nano yang dibutuhkan shelter saat ini. Jiang Wei bilang ke Lin Feng, lihat di sana. Di bawah banyak sekali hewan yang bertengkar. Ada juga asap ungu memasuki tubuh mereka. Lin Feng bingung apakah pikiran mereka dipengaruhi oleh energi hantu jahat itu. Tapi itu tidak benar. Energi hantu itu muncul dan menciptakan sesuatu yang baru. Tampak di punggung harimau itu muncul gumpalan daging yang aneh, yang kemudian muncul taring di sana. Harimau itu tiba-tiba berubah menjadi roh jahat. Tingkat abis pertama, Lion Horse Beast. Lin Feng yang ada di atas tidak percaya dengan apa yang dilihat, itu sangat aneh dan tidak ilmiah. Ada hewan biasa yang bermutasi langsung menjadi roh jahat. Oke, itu tadi alur cerita dari manual Egg of Terror di chapter 170 sampai 176. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.